mengangkat masing-masing satu Saudara Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. 2. Saudara Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah menunjuk Bambang Susantono dan Doni Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan IKN. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Kamis, 3 Oktober 2022. Keduanya dilantik berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 9M Tahun 2022 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan setara provinsi di Nusantara. Dipimpin oleh seorang kepala otorita dengan dibantu oleh wakilnya yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia dan merupakan anggota kabinet sebagai pejabat setingkat menteri. Keduanya berhak atas keuangan dan hak pengelolaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perintah eksekutif Presiden mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 2022. Pembangunan Bappenas telah merencanakan tahapan peralihan kementerian, lembaga ke Ibu Kota Negara, IKN, Kepulauan. Dalam rencana ini, 5 klaster transfer kementerian, lembaga diselenggarakan ke kota kepulauan. Menpan RB Cahjo Kumolo mengatakan bahwa serah terima dari 5 klaster dealer akan dilakukan secara bertahap selama periode 2024 hingga 2034. Perintah organisasi pemerintah, yaitu UU Kementerian Perumahan Rakyat, Peraturan Presiden tentang Kementerian dan Organisasi Negara. Ia menjelaskan efektivitas manajemen pemerintahan. Namun, ada juga 25 perusahaan yang tidak dipindahkan ke Kota Nusantara. Rinciannya adalah sebagai berikut. Satu Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. 2 Badan Standar Nasional, BSN. 3 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. 4 Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Bapeten. 5 Perpustakaan Nasional, Perpusnas. 6 Badan Pengawas Tenaga Nuklir Berdaya Saing Komersial, KPPU. 7 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. 8 Komnas Perempuan. 9 Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. 10 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. 11 SKK Migas. 12 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, BP Batam. 13 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, BKPRN. 14 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. 15 Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. 16 Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 17 Komite Profesi Akuntan. 18 Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional. 19 Badan Pengawas Rumah Sakit. 20 Lembaga Sensor Film. 21 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. 22 Konsil Kedokteran Indonesia. 23 Konsil Tenaga Medis Indonesia. 24 Konsil Keperawatan Indonesia. 25 Konsil Sumber Daya Air. Ibu kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan. Tetapi kita ingin membangun sebuah New Smart Metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet. Ketua IKN Bambang mengatakan, usai peresmian,
dirinya dan Doni akan memulai kerja baru untuk membangun kota inklusif, kota hijau, kota pintar, dan kota berkelanjutan. Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa untuk membangun kota yang layak biasanya membutuhkan waktu 15-20 tahun. Sehingga kota tersebut benar-benar mempunyai roh. Ia juga memastikan pihaknya akan membangun kota tidak hanya membangun secara fisiknya tetapi juga kerekatan sosialnya, interaksi warga, serta bagaimana kota tersebut benar-benar akan menjadi kota yang layak huni yang humanis. Untuk langkah awal, ia dan Doni akan segera menghubungi kementerian dan lembaga terkait yang selama ini sudah mempersiapkan konsep-konsep IKN. Bambang juga meminta dukungan dari semua pihak dan dukungan dari masyarakat, di mana IKN akan menjadi kota yang merefleksikan kenusantaraan. Sosok dan profil Bambang Susantono dan Doni Rahajo. Berikut profil Bambang Susantono dan Doni Rahajo serta tugas yang akan dijalankan saat menjabat Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN Nusantara. Bambang Susantono adalah alumnus Departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, ITB. 1987. Bambang Susantono melanjutkan program Pascasarjana di University of California, Berkeley untuk mendapatkan gelar master dalam perencanaan kota dan wilayah dan lulus dengan baik pada tahun 1996. Pada tahun 1998, Bambang Susantono menerima gelar master di bidang teknik transportasi dari universitas yang sama. Setelah itu, pelatihan doktoralnya diselesaikan pada tahun 2000 dengan memperoleh gelar doktor dalam perencanaan infrastruktur dari University of California. Sejak tahun 2015, Bambang Susantono menjabat sebagai Vice President Asian Development Bank, AFDB, dengan spesialisasi manajemen pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan. Biodata Bambang Susantono. Nama lengkap Bambang Susantono. Lahir tanggal 4 November tahun 1963. Asal Yogyakarta. Pendidikan Institut Teknologi Bandung, University of California. Profil Wakil Direktur IKN Doni Rahajo. Doni Rahajo adalah manajer senior Sinar Maslen, salah satu pengembang real estate terbesar di Indonesia. Merujuk pada website Sinar Maslen, Doni Rahajo adalah General Manager Kantor Presiden Sinar Maslen. Tugas Kepala Otorita IKN. Pasal 1 Nomor 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Kepala Badan IKN adalah Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Sedangkan lembaga IKN adalah orang yang melaksanakan penyiapan, pembinaan, dan pemindahan modal negara, serta penyelenggara pemerintah kawasan khusus IKN. Kepala Badan IKN setingkat menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPRK. Dalam menjalankan fungsinya, Kepala Lembaga IKN dibantu oleh seorang Kepala Lembaga yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan UU IKN, susunan organisasi, fungsi, wewenang, dan tata kerja Badan IKN diatur dengan Peraturan Presiden. Namun, Undang-Undang memiliki beberapa kekuatan kepala, seperti menentukan lokasi pengadaan tanah di ibu kota baru dan menyetujui pengalihan hak guna tanah (HET) ke IKN. Selanjutnya menjadi pengelola keuangan negara dalam penyiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, serta pelaksanaan IKN. Selanjutnya menyusun rencana kerja dan anggaran, serta rencana penerimaan ibu kota negara yang baru. Berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 UU IKN, Kepala dan Wakil Kepala suatu otoritas menjabat selama 5 tahun sejak tanggal pelantikannya dan setelah itu dapat diangkat dan diangkat kembali dalam jangka waktu yang sama.
Kepala dan wakil kepala otoritas dapat diberhentikan oleh Presiden setiap saat sebelum berakhirnya tugasnya. Untuk pertama kali, kepala dan wakil kepala lembaga IKN diangkat oleh Presiden dan diangkat paling lambat 2 bulan setelah Undang-Undang IKN diundangkan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat 4 UU IKN, kepala kewenangan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.